kali ini kita mau unboxing HP ya. Sebenarnya aku sudah bahas juga HP Samsung A55, tapi belum tayang karena ini punya teman baru, variannya 12/256. Kebetulan dia beli di Samsung official dari Shopee. Oke, kita intro aja dulu ya. Kita lihat unboxingnya seperti apa yang didapatkan. Oke, kita unboxing aja ya. Sambil kita buka unboxingnya, kebetulan aku ada pengalaman. Oke, ini kita syuting di pinggir jalan ya. Pengalaman buruk kalau beli di Shopee ini ya, 2 kali sudah. Ternyata kebanyakan seller-seller itu bilangnya baru, itu defect. Nah, kebetulan punya teman aku ini belinya di Samsung official. Oke. Apa aja ya? Kayaknya cuman dapat di kotak doang sama bubble. Kalaunya setauku ya, waktu launching di bulan April dulu, biasanya kalau Samsung A55 ini ada paket bundling kalau dulu itu ya. Biasanya dapat TWS dan sebagainya. Tapi kayaknya untuk kali ini nggak ada. Yang ada double storage. Nah, aku nggak tahu ini varian apa. Wow. Oke, ini warna lilac. Ini tadi aku nyari benda tajam untuk, nah bisa kan? Es variannya luar biasa ya. Ini kalau emang segel, oh iya, ini sama kayak punya Apple produk ya, di seri iPhone 14 kalau nggak salah, tinggal sobek aja. Ini ada tandanya. Di sini juga tinggal sobek. Jadi kita nggak perlu lagi, cuman plastiknya doang yang kadang-kadang susah. Oke, kita sampingkan dulu ya. Ini HP-nya. Apa-apa sih yang kita dapatkan kalau beli baru? Seperti biasa, kalau Samsung seri yang menengah ke atas, ini packagingnya rada-rada irit biaya. Oke, cuman ini doang, kartu garansi. Dah, kitab-kitab. Kayaknya kita cukup aja, kita langsung fokus ke HP-nya. Berhubung punya teman aku ini warnanya lilac, variannya yang 12/256. Oke. Ini nggak asing ya dari pegang-pegangnya ini. Nah, sudut-sudutnya ini loh yang aku selalu komentari. Entah kenapa ya. Ini niru-niru Apple produk, tapi good job loh, bagus desainnya kayak gini. Oke, kita coba nyalakan dulu ya. Apakah ada baterainya? Oke, di sini aku bahas sedikit aja ya, hands on aja ceritanya ini. Apa-apa saja sih peningkatan dari Samsung dari sebenarnya yang mempopulerkan dari seri A itu ya. Sebenarnya Samsung seri A itu legend, tapi yang agak rame dari belakangan sekarang tuh dari Samsung A53, A52, A52s, A53, A54, sampai yang terakhir ini A55. Oke, kita bandingkan aja ke A54 ya, berhubung aku nggak punya sampelnya ya, jadi kita raba-raba aja sama Samsung A53 yang sudah tayang videonya ya. Jadi kulihat hampir nggak ada signifikan kalau masalah jeroannya di sini, tapi ada upgrade yang cukup besar di masalah hardware-nya. Oke, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama dari desain. Jujur kalau desain bagiku upgrade-nya luar biasa, terutama bezelnya ini loh. Yang mana aku risih lihat Samsung A52s, A53 itu dagunya agak sedikit tebal, bahkan tidak simetris dengan yang bagian atas. Sekarang loh bisa mengecilin. Ditambah lagi untuk frame-nya ini loh, berasa feel kita megang iPhone. Kalau kalian yang sudah pernah megang iPhone seri 12 yang ke atas itu, kenikmatannya sama, dimana frame-nya ini ngotak. Emang sih kalau kita pegang kayak gini, sudut-sudutnya itu agak tajam. Tapi loh, berasa banget bahwa ini produk bukan sembarangan. Artinya bukan aba-aba lagi yang seperti ku
jabarkan ya di video Samsung A53, bahkan yang seri ke bawahnya aja atau di brand China itu, dia itu selalu kalau Samsung, bahkan yang di brand lain itu bahannya itu kalau nggak plastik, polikarbonat, ya ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi perasaan kalau kita feel di genggam itu kayak nggak mewah. Kalau di sini emang berasa loh, memang frame-nya dari metal. Good job Samsung untuk masalah desainnya. Kita bahas tentang sektor kameranya. Oke, ini mungkin video hands-on aja ya. Jadi di sini cuma sedikit aja yang aku bahas. Apa-apa sih untuk peningkatannya, terutama dari sektor kameranya. Masih sama untuk formasinya memakai Samsung A54. Racikannya di sini juga tetap sama, yaitu kamera utamanya 50 megapiksel, wide angle-nya atau di iPhone tuh sering bilang 0,5, 12 megapiksel. Kamera gimmick ya aku bilang ya, yang satunya ini cuman bonus, yaitu 5 megapiksel. Kalau Samsung bilang kan itu untuk macro mode, sedangkan nggak usah dikasih macro mode juga hasil Samsung itu bagus loh kalau di foto dekat. Jadi kamera ketiga ini cuman gimmick, intinya nggak kepakai. Terus untuk hasil fotonya gimana? Di sini ya, aku sebenarnya sudah beberapa kali nyoba Samsung A55 dari punya yang kenalanku sama punya yang temanku ini. Aku coba juga, entah kenapa ya Samsung A55 ini ada perombakan tone warna. Kalau biasanya Samsung itu kontrasnya tinggi, yang mana biru kebiruan banget, merah kemerahan banget, kok dia agak cenderung pucat. Malah tone warnanya itu ngarah ke iPhone. Ini dimana aku masih belum juga ya tahu apakah Samsung sudah mengganti sensornya. Biasanya ya tone warna yang pucat arah ke natural itu punya iPhone, biasanya memakai seri sensor Sony. Yang jadi pertanyaannya, apakah Samsung ini memakai seri sensor Sony dibenamkan di kamera utamanya ini? Nanti kalau ada video lanjut aja ya, kita bahas aja ya lain. Di situ aku lihat kualitas gambarnya itu tone warnanya kok nggak Samsung banget. Yang dari seri Samsung A53 terkenal dulu, Samsung A52s juga, sama Samsung 54 itu low lightnya cakep. Bukan berarti di sini jelek ya lah. Peningkatannya sangat signifikan dari yang terdahulunya. Cuman tone warnanya itu yang aku komentarin agak sedikit dirubah dari Samsung. Aku nggak tahu apakah ini upgrade-nya memang bagus apa enggak. Jadi untuk kalian bisa nilai sendiri ya nanti di tayangan fotonya. Begitu juga untuk soal video. Video di sini masih memakai formasi yang terdahulu, yaitu Samsung A54 masih dikasih 4K 30 fps. Oke. Entah kenapa ya, padahal ini sudah harganya nyentuh 6 jutaan untuk varian 12-nya, bahkan sudah mencapai mau mendekati harga di 7 jutaan. Apakah susah Samsung ngasih fitur 4K 60 fps? Di sini masih mentok 30 fps. Udah berapa seri loh masih 30 fps. Nah, harapannya untuk seri A56-nya sudah bisa support 4K 60 fps. Sedangkan di Samsung S23 FE aja sudah bisa 8K dan 60 fps. Kenapa seri yang paling banyak dicari itu Samsung seri A ini nggak dikasih 4K 60 fps? Padahal loh, targetnya Samsung seri A ini adalah konten kreator kayak anak sosial media, Instagram dan TikTokers untuk membuat konten. Sedikit kecewa ya. Oke, kita singkat aja ya. Untuk melihat hasil foto dan videonya, pastikan kalian menggunakan resolusi tinggi. Oke, ini video kesimpulan ya. Artinya masih bisa berubah karena di awal aku bilang cuman hands-on aja. Aku nggak tes in-depth review seperti yang aku jabarkan tadi ya. Untuk tone warnanya itu di Samsung A55 ini kayaknya sedikit ada perombakan dari Samsungnya. Entah kenapa
Mungkin sebagian orang senang dengan tone warna yang sekarang diberikan Samsung karena terlihat kulit kita yang biasanya agak hitam kan, jadi terlihat putih, mulus, malah cenderung ke arah tipe ke Oppo. Entah itu bagus apa enggak, kalian nilai sendiri. Selanjutnya satu hal yang aku acungin jempol dari seri A52, A52s sampai A53, A54, bahkan yang terakhir ini A55 ini, tetap Samsung mempertahankan jualan utamanya itu update software 4 tahun. Artinya ini dipakai 4 tahun toplak, enak. Ditambah lagi varian yang kupegang ini 12/256 dan lagi masih support micro SD. Artinya kalian memberi keleluasaan dalam menyimpan data, dimana 256 kalau nggak cukup tinggal colokin micro SD aja. Untuk jangka panjang mantap. Satu hal lagi yang mungkin susah disaingin di brand lain adalah fitur flagshipnya, dimana Samsung A55 ini ya memenamkan fitur flagshipnya di sini. Selain dari merubah desain tadi ya ke arah flagship, yang terakhir ini adalah fitur menurutku killer. Sangat jarang brand lain yang membenamkan ke meniru di Samsung ini, yaitu IP67. IP67 itu ya artinya mungkin ku tayangkan di biro aja ya. Intinya direkomendasikan 30 menit kecemplung air selama 1,5 meter. Nah, hal yang aku aspirasi Samsung itu tetap mempertahankan loh fitur-fitur yang sekeren itu. Artinya kalau kita menggunakan HP ini tiba-tiba hujan atau kecemplung ke air atau nggak sengaja ketumpahan air dan sebagainya, penggunaannya akan tetap aman dan terjaga. Beda kalau brand sebelah ya, masih IP rating 5, artinya tahan cipratan. Di sini kalau kecemplung air emang untuk ya sebenarnya nggak rekomendasi untuk menyelam. Artinya kalau nggak sengaja kecemplung ke air tetap aman. Sesuai tadi ya rekomendasi cuman bertahan 30 menit sama 1,5 meter. Itu aja yang untuk ku upload jempol ya untuk dipertahankan dari seri Samsung ini. Harapannya untuk tahun ke depan lebih upgrade powerful lagi ya, terutama masalah kameranya sama bezelnya kalau bisa ditipisin lagi. Oke. Mungkin terdengar singkat ya untuk pembahasan kita kali ini, berhubung ini hands-on, kebetulan juga ini HP pinjamannya, mungkin segitu aja. Kalau seandainya ada kekurangan pembahasan itu atau ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Doni Chamberlain, izin pamit undur diri dan salam.